Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini seperti biasa gue akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Kemarin juga sudah saya update untuk Bitcoin. Cuman hari ini akan saya bagikan ya, atau sharing hal yang mungkin cukup menarik gitu ya, khususnya mungkin aja bisa terjadi di market posisi saat ini. Dan balik lagi, ini tentunya sifatnya tidak atau bukan pasti 100% terjadi gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu bahan pertimbangan teman-teman sekalian. Dan sebelum dimulai ya, pengen ngucapin juga untuk selamat berhari Minggu gitu ya. Berakhir pekan, santai-santai dulu gitu ya. Nggak usah terlalu tegang, relax juga ya untuk menghadapi market yang seperti ini gitu ya. Di hari Minggu ya rehat sejenak lah, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi ini akan kita bahas ya, atau saya bahas dulu untuk USD dominance-nya terlebih dulu ya. Jadi ini secara time frame 4 jamnya. Jadi secara time frame 4 jam dia kemarin itu sudah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian kita lihat ya, dia retest ke box warna hijau ini. Kemudian dia kayak mantul lagi gitu ya. Nih kita bisa lihat ya, kayak dipaksa mantul lagi. Kemudian dia sekarang ini retest lagi gitu, koreksi lagi ke box warna hijau ini. Ya, ini di sekitaran 6,58 sampai 6,64% lah, kisaran-kisaran itu dia lagi testing. Dan kita bisa lihat dari secara kenaikan pun ini udah targetnya ini jauh banget ya. Ini price actionnya di sini, sedangkan EMA 34 dan 55-nya di sini. Jadi ini udah overextend banget, jauh banget. Jadi soon or later antara dia cuma tersideways di sini, kemudian EMA 34 dan 55-nya nyamperin ya, kurang lebih seperti itu. Atau di sini dia cenderung untuk koreksi terlebih dahulu yang mendekati untuk EMA 34 dan 55, berarti mendekati di box warna orange ini di sekitar 6,4%-an gitu ya. Jadi hal itu bisa aja terjadi. Kalau misalkan hal itu terjadi ya, maka untuk Bitcoinnya at least bisa mantul dulu nih ke beberapa target area resisten terdekat. Nah, kemudian secara time frame 4 jamnya pun ini terdapat bearish divergence ya. Kita bisa lihat untuk dari pergerakannya pun ini create yang namanya higher high nih. Kita bisa lihat ya, tuh akan saya tandain nih, dia create yang namanya higher high. Sedangkan untuk RSI-nya di sini akan saya geser sedikit. Nah, ini untuk RSI-nya dia malah create yang namanya lower high nih. Tuh. Ya, jadi memang di sini adanya divergence, bearish divergence nih. Jadi ini adanya divergence biasanya memang mendukung untuk dia mengarah ke penurunan atau koreksi terlebih dulu gitu. At least kalau misalkan kita lihat di sini adalah box hijau ini terdekat yang sedang ditesting, dan next target di box warna orange ini. Oke. Nah, itu dulu teman-teman untuk secara USD dominance time frame 4 jamnya. Next, ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. And yes, jadi secara daily time frame nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin untuk outlook yang ini ya. Jadi memang kurang lebihnya ini adalah trend line yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya. Bagian garis kuning bawah ini adalah trend line support yang cukup penting dan kuat. Sebelumnya ini mampu menahan walaupun sempat bikin tail candle ya, cuman at least dia mampu maintain di atas trend line garis warna kuning ini, support. Jadi memang sekarang ini dia lagi testing, di mana di box ungu ini dekat sekali juga dengan trend line support dari pergerakan Bitcoin sebelumnya. Plus juga di box ungu ini sebelumnya ini mendapati reaksi yang cukup signifikan ya pada pergerakan sebelumnya di tanggal 18 Juli dan 26 Juli. Dan sekarang ini dites lagi mantul dikit gitu ya. Jadi tetap aja sesuai pembahasan saya kemarin, untuk target terdekat ya secara daily untuk outlook yang ini itu ke box warna orange atas itu di sekitaran 21.500 sampai 21.800-an dolar, dan tadi itu sempat sampai 21.500, terus sekarang itu lagi ketendang turun lagi gitu ya teman-teman secara dailynya. Jadi memang ini dulu untuk target terdekatnya, kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh dulu. Ini dulu aja dia mampu break gak? Kalau dia benar-benar mampu break next target di sekitaran let's say 22.400 sampai 22.600-an dolar ya secara daily time frame di box hijau ini. Oke, jadi palingan itu dulu aja, dan ini adalah area support yang benar-benar penting ya secara daily time frame nih ya, yang saya linkerin nih. Ya, jadi kurang lebih yang untuk outlook ini masih sama. Nah, ini untuk next outlooknya mungkin yang ini akan coba saya geser sedikit ya. Ini pembahasan terakhir aja untuk time frame hourly-nya. Palingan saya mau ngebahas ini dulu nih secara daily yang rising wedge pattern ini. Jadi kalau misalkan kita lihat ini kan udah breakdown ya dari rising wedge pattern-nya, dari trendline support dan EMA 34 dan 55 secara time frame 1 hari gitu ya untuk presi Bitcoin-nya. Nah, ini ada saya temuin hal yang istilahnya lumayan mirip lah gitu ya, dan bisa menjadi bahan pertimbangan lain kalau misalkan ini benar terjadi gitu. Jadi let's say di dalam rising wedge dia bermain nih 1 2 3 4 5 gitu ya wave-nya. Jadi kalau misalkan saya coba tandain aja teman-teman, sebentar kita coba pakai yang 1 2 3 4 5. Nah, lihat wave impulsif ya, ini dari sini ke 1
kemudian ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5 ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya, wave-nya 1 2 3 4 5-nya kurang lebih mirip. Dan ya di sini ada yang besarnya, wave besar 1 2 3 4 5 yang warna hijau. Jadi memang kalau misalkan let's say ini yang terjadi, maka kemungkinan besarnya berarti kan ini wave 5 kecil di dalam Rising West ini merupakan, coba saya tandain dulu teman-teman ya, 40 lah ya nih. Ya yang satu di sini berarti kan. Kemudian kan lagi OTW nih dia. Ya kan, lagi OTW ke wave 2-nya gitu. Kalau misalkan kita beracu yang tadi nih kurang lebihnya. Sebentar, coba akan saya tandain 2 gini lah ya. Tuh kan kurang lebih mirip gitulah teman-teman ya. Cuman prosesnya kan biasanya dari 1 ke 2 itu nggak mencakup sekaligus satu gitu. Biasanya kan berproses ya, bisa ABC correction pattern, bisa juga. Kalau misalkan ABC yang terjadi ya, maka coba akan saya tarik yang ABC. Nah ya, lihat. Jadi ini merupakan satu pergerakan ya, A, kemudian potentially B-nya, and then ngejar ke next target C gitu ya. Dan ini adalah potensi untuk wave keduanya dia, sebelum nanti kalau benar-benar konfirmasi nih ya, ABC-nya ini work ya teman-teman, benar-benar valid. Ini mungkin akan saya ganti dulu ya dengan warna putih aja. Kemudian yang 1 2 3-nya ini ganti dengan warna hijau aja biar beda ya teman-teman. Sebentar. Oke ya. Nah, ini lebih enak dilihatnya. Jadi memang kita masih ada potensi untuk ngejar ke wave B-nya dia sebelum kita finishing ke wave C-nya. Jadi ABC corrective pattern ini, dan precisely di wave C ini kurang lebih nih ya, targetnya itu di sekitaran range sini teman-teman. Nah, di sekitar area 19 ribuan lah. Nah, di sekitar range area box warna putih ini sekitaran 19.000 dolar. Ya, jadi hopefully kalau memang dia confirm benar-benar ABC koreksi pattern dan menuju wave kedua ya. Jadi memang area di sekitar 19.000 ini wajib dijaga nih teman-teman. Ya, nih area di sekitar sini ini wajib dijaga sama istilahnya Bitcoin lah, atau target koreksinya Bitcoin sebelum memang dia melanjutkan ke wave 3-nya. Ya. Wave 3-nya cenderung lebih jauh kan biasanya. Ini coba akan saya copy dulu aja. 3 itu kan terdiri dari 5 wave juga biasanya. Sebentar, coba akan saya ganti dulu di sini dengan wave 1 2 3. Nah, kurang lebihnya nanti kan begini ya. 1 2 3 4 5 gitu kan. Kurang lebih ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Kurang lebihnya sebagai contoh aja. Ya. Jadi bisa aja nanti kurang lebih ya kejadian seperti ini gitu. Untuk dia OTW lagi ke wave 3 kalau misalkan kita mengacu ke yang ini nih. Ya, cuman tentu aja balik lagi ini bukanlah sebuah hal yang sifatnya pasti. Ya, tentunya ini cuma sebuah gambaran aja untuk menjadi ataupun pertimbangan kita yang lain lah gitu ya. Biasanya kan kita udah bilang kemarin, oh ini bakalan drop lanjut lagi nih. Oke, ini kalau misalkan naik dikit langsung dibanting lagi ke 15.000 13.000 gitu. Coba kita melihat dari segi perspektif yang berbeda gitu ya. Bisa aja hal seperti ini terjadi ya, yang nggak disangka-sangka malah ini kejadian gitu ya. Jadi untuk menjadi bahan pertimbangan lain aja. Oke, dan tentunya selalu aja ya kalau misalkan dia naik pun ya ke wave B-nya ini. Ya, ini mungkin akan saya hapus dulu ya, 1 2 3 4 ketiganya ini. Ini adanya resisten nih, resisten yang cukup kuat menurut saya untuk menjadi target wave B-nya. Ya, kemudian kalau misalkan kita tarik aja menggunakan Fibo dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka ya di sini ya teman-teman, ini kan coba saya hapus dulu yang 0,2-nya. Sebentar ya. Jadi kita munculin aja dulu yang di sebentar 03, 6 dan 5-nya. Nah, jadi kurang lebihnya ya target di wave B-nya itu di sekitaran 22.450 sampai 23.500 dolar. Jadi range kisaran itu menjadi area target nih dalam tanda kutip teman-teman ya, target maksimalnya untuk kenaikan si Bitcoin ke wave B-nya sebelum ya dia bisa drop lagi menuju wave C yang lebih bawah lagi. Jadi skenario dead cat bounce pattern bisa terjadi, bisa kejadian gitu ya. Jadi dia udah drop. Nah, di sini udah drop. Kemudian dia mantul doang ya, ngejar ke beberapa golden ratio-nya. Ya, range-nya tadi sudah saya sampaikan untuk dia bisa drop lebih dalam lagi, at least ngejar ke sekitaran 19.000 dolar. Dan untuk skenario yang tadi yang sudah saya sampaikan ini adalah area 19.000 dolar itu benar-benar harus dijaga sama si Bitcoin. Nanti baru kalau misalkan benar-benar confirm ya untuk benar-benar mampu dipertahankan sama Bitcoin, baru nanti dia ataupun perlahan-lahan lah naik 1 2 3 4 5 menuju ke wave 3 yang besarnya. Ya, tentunya ini valid tidaknya ya kita lihat aja nanti pergerakan si Bitcoin gitu ya, apakah dia benar-benar dikasih napas dulu skenario-nya untuk ke wave B, kemudian dibanting ke wave C-nya gitu ya, dan untuk sekaligus konfirmasi untuk wave 2 ini apakah valid atau tidak. Ya, jadi ini adalah hal yang cukup menarik yang pengen saya sharingkan ke teman-teman sekalian ya, untuk menjadi salah satu bahan pertimbangan lain lah gitu ya. Kalau misalkan let's say 19.000-nya ini
dijebol gitu ya dengan penurunan yang sangat signifikan ya, berarti ya ini invalid gitu ya. Ingat, kalau misalkan benar-benar dijebol dengan signifikan, ya berarti area ataupun target ini ya udah invalid gitu ya, untuk ngejar ke wave 3 dan lain sebagainya itu udah invalid. Ya bisa aja dia meneruskan penurunannya lebih dalam ke kisaran 15.000 bahkan ke 13.000 dolar gitu ya. Jadi palingan itu aja dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video di hari Minggu ini. Ya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan yang lainnya. Ini berikut dengan beberapa golden ratio-nya dari Fibo ya secara daily untuk menjadi target WFB-nya si Bitcoin. Kalau benar-benar dia udah dibanting ini, dikasih napas dulu lah. At least kenaikannya itu secara korektif. Nah ini mungkin pembahasan terakhir, kalau misalkan secara korektif, secara candle itu seperti apa bro? Ya bisa aja seperti ini nih teman. Contohnya nih. Ya dia setelah dibanting di sini ya tuh. Setelah dibanting seperti ini, kemudian naik 1 2 3 4 candle ya dengan ya buntut atas bawah ini. Ya kita bisa lihat ukuran candle itu nggak terlalu besar ya, lumayan kecil sampai ya sedang lah gitu ya. Ini bertahap kayak merangkak baru nanti dibanting lagi. Jadi kurang lebih seperti ini kenaikan korektif yang saya maksud ke target UFB-nya dia. Kalau misalkan hal seperti ini nih yang kita lihat ya, naiknya ini pelan-pelan candlenya, yaitu untuk berhati-hati bisa aja bantingan yang next lagi datang seperti ini. Nih setelah naik pelan langsung dibanting boom. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kita berhati-hati di next target kenaikan si Bitcoin. Kemudian untuk secara hourly-nya kurang lebih masih sama aja seperti pembahasan saya kemarin ya. At least kalau misalkan dia naik di sini ya, kemudian koreksi lagi pelan, naik lagi pelan, koreksi pelan gitu ya, naik lagi, ngejar ke beberapa area target resistennya ya bisa aja untuk dia drop lebih bawah lagi. Dan untuk yang ini ya, tarikan Fibo yang ini memang ini sedikit berbeda. Kalau misalkan ini saya tarik dari swing high atau pullback-nya dia terakhir di sini ke swing low terakhirnya dia gitu ya. Jadi memang mendapati beberapa golden ratio yang lebih ya bisa dibilang lebih rendah lagi gitu ya untuk target kenaikannya si Bitcoin, at least di sekitaran kita bisa lihat di sini 21.800-an sampai 22.500 dolar aja gitu ya. Kalau memang kenaikannya itu benar-benar istilahnya lemah banget gitulah ya, nggak sekuat yang kita inginkan, dia benar-benar lemah banget ya, at least cuman sampai 21.800 sampai 22.500 dolar aja udah ketendang turun lagi gitu ya. Jadi ini ya tarikan Fibo yang saya ambil lebih rendah lagi ya, kalau misalkan memang momentum dari bayarnya itu lebih slow lagi ketimbang tarikan Fibo yang tadi ini gitu ya. Kalau ini kan lebih bisa dibilang lebih kuat gitu ya, kenaikannya lebih kuat. Kalau yang ini saya tarik lebih rendah, berarti ya untuk asumsi kenaikan ataupun buyers tenaganya itu lebih rendah juga atau lebih pelan gitulah sebelum nanti dia dibanting lebih dalam lagi. Jadi kurang lebih seperti itu aja pembahasannya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.